Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam wasiha wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memasuki agama Islam secara keseluruhan, secara total. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Islam bukan hanya kita terapkan dalam aspek ibadah, tapi juga kita harus terapkan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita bersyukur akhir-akhir tahun ini semangat untuk membudayakan syariah, menerapkan nilai-nilai syariah, terutama di Indonesia, alhamdulillah meningkat semangatnya. Umat Islam sudah banyak mengenal tentang konsep syariah. Ini kita tandai banyak umat Islam yang sudah menerima tentang ekonomi syariah. Muncul contohnya bank syariah, wisata syariah, kuliner syariah, hotel syariah, dan sekarang muncul yang namanya rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa itu rumah sakit syariah? Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengelolaannya, dalam pelaksanaannya mendasarkan kepada maqasid syariah, tujuan diturunkannya hukum Islam, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, rumah sakit syariah di dalam pelaksanaannya tentu punya pedoman, dan pedomannya yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam pelaksanaannya Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini DSN MUI, mempunyai mitra strategis untuk menentukan standar dan instrumen pelaksanaan rumah sakit syariah, yakni mitranya adalah MUKISI, Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia. MUKISI ini merupakan wadah yang menghimpun penyelenggara sarana kesehatan Islam dan perorangan yang mempunyai keahlian dan minat untuk mengembangkan upaya kesehatan yang islami. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sedikit kita terangkan latar belakang lahirnya fatwa di SN MUI nomor 107 tahun 2016 tentang rumah sakit syariah ini. Yang pertama, pada tanggal 29 Juni 2015 adanya permohonan fatwa dari MUKISI kepada DSN MUI. Yang kedua, tanggal 8 sampai 10 Februari adanya rapat bersama antara DSN dengan MUKISI di Bogor waktu itu. Yang ketiga, rapat koordinasi antara MUKISI
DSN, Komisi Fatwa MUI, dan LPPOM MUI di Bogor pada tanggal 18 April 2016. Yang keempat, rapat pembahasan fatwa Mukisi dan DSN MUI di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016. Yang kelima, pendapat peserta rapat pleno DSN MUI pada tanggal 1 Oktober 2016 di Bogor. Itulah latar belakang lahirnya fatwa nomor 107 tentang rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya ada standar tentang sertifikasi rumah sakit syariah itu sendiri. Secara umum ada dua kelompok besar standar. Yang pertama, fokus pada manajemen rumah sakit. Yang kedua, fokus pada pelayanan pasien. Sedangkan ada 5 bab dalam standar rumah sakit syariah itu. Dan ada 51 standar penilaian dan 173 elemen penilaian yang berlaku di rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya ada kewajiban yang harus dilakukan terkait standar pelayanan minimal yang harus dilakukan di suatu rumah sakit syariah. Ada 8 standar pelayanan minimal yang harus dilakukan. Yang pertama, membaca basmalah ketika pemberian obat dan tindakan. Jadi petugas kesehatan, baik perawat, dokter, ketika memberikan layanan tindakan, ketika memberikan obat kepada pasien, maka wajib petugas di rumah sakit syariah mengingatkan kepada pasien untuk membaca basmalah ketika minum obat dan selesai membaca hamdalah. Yang kedua, standar pelayanan minimal rumah sakit syariah memakai hijab untuk pasien. Rumah sakit dianjurkan untuk menyediakan hijab bagi pasien, khususnya pasien muslimah. Yang ketiga, adanya mandatori fikih pasien untuk karyawan. Jadi seluruh karyawan diwajibkan untuk mengikuti mandatori training tentang fikih pasien, agar seluruh perawat, seluruh petugas kesehatan bukan hanya ngasih obat, bukan hanya ngasih suntik, tapi juga dia bisa mengingatkan ibadah pasien terkait sholatnya, wudunya, tayamumnya. Sehingga inilah keindahan dari rumah sakit syariah. Yang keempat, adanya edukasi islami, baik itu buku panduan kerohanian, leaflet maupun brosur dan yang lainnya seputar keislaman. Yang kelima, pemasangan EKG sesuai gender. Kalau bisa pasien laki-laki dipasang oleh perawat laki-laki. Yang keenam, pemakaian hijab bagi ibu menyusui. Bukan hanya ruangan menyusui yang kita sediakan, tapi hijabnya juga di rumah sakit syariah kita sediakan juga. Yang ketujuh, pemakaian hijab di kamar operasi. Sebelum operasi dimulai, pasien disediakan hijab, terutama bagi pasien muslimah. Yang kedelapan, operasi elektif yang bisa diatur, bukan sito. Di rumah sakit syariah diatur agar tidak berbenturan dengan jadwal waktu sholat. Inilah keindahan dari rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kemudian ada indikator mutu wajib dalam rumah sakit syariah. Ada 3 indikator mutu wajib dalam rumah sakit syariah. Yang pertama, pasien sakratul maut didampingi dengan talqin. Ketika ada bapak ibu keluarganya yang sakit, kemudian kondisinya memburuk, dirawat di ICU,
dan ada saat-saat sakaratul maut, maka di rumah sakit syariah akan selalu didampingi baik oleh keluarganya, petugas maupun ustadz yang membimbing dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena akhir yang paling indah bagi seorang muslim ketika meninggal dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah dia akan masuk surga. Yang pertama, pasien sakaratul maut didampingi dengan talqin. Yang kedua, mengingatkan waktu sholat. Seluruh pasien, terutama yang muslim, ketika waktu sholat, maka petugas selalu mengingatkan 5 waktu. Inilah perbedaan dari rumah sakit syariah. Sholat diingatkan, ibadah dibimbing. Yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pemasangan kateter dilaksanakan sesuai gender. Ini wajib. Ketika ada pasien laki-laki, maka yang masang kateter perawat laki-laki. Pasien perempuan yang masang perawat perempuan. Ini keberkahan dari rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Yang terakhir, dalam hal ini kami akan membacakan beberapa ruang lingkup isi dari fatwa DSN MUI nomor 107 tahun 2016 tentang rumah sakit syariah. Secara umum, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 ruang lingkup isi dari fatwa ini. Yang pertama, terkait ketentuan akad-akad yang berada di rumah sakit. Ketentuan akad yang ada di rumah sakit. Seperti akad antara rumah sakit dengan karyawan, dengan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan maupun yang lainnya. Di rumah sakit syariah diatur akadnya supaya jelas di awal, supaya barokah. Yakni akad antara rumah sakit dan karyawan memakai akad ijaroh. Rumah sakit sebagai pengguna jasa atau mustajir, sedangkan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa atau ajir. Kemudian akad antara rumah sakit dengan pasien yang akan berobat, ada akadnya di rumah sakit syariah dengan menggunakan akad ijaroh juga. Rumah sakit sebagai ajir pemberi jasa dan pasien sebagai penerima jasa. Kemudian akad antara rumah sakit dengan alat kesehatan, dengan pemasok alat kesehatan, bisa menggunakan akad ijaroh, sewa menyewa, bisa menggunakan dengan akad bai, jual beli, bahkan bisa menggunakan dengan akad mudharabah, rumah sakit sebagai pengelola. Kemudian akad antara rumah sakit dengan pemasok obat, juga bisa menggunakan akad bai, jual beli, tapi juga bisa menggunakan dengan akad wakalah bil ujroh. Rumah sakit wakil untuk mengelola, untuk menjual obat-obatan dari pemasok obat tersebut. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tentu dalam akad-akad ini rumah sakit syariah selalu berpedoman pada fatwa MUI. Kalau tentang akad ijaroh, maka ada fatwa MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Kalau tentang akad bai, ada fatwanya juga. Semuanya lengkap. MUI dalam hal ini DSN sudah membuat fatwa-fatwanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Yang kedua, ruang lingkup isi fatwa ini yakni ketentuan terkait pelayanan. Rumah sakit syariah wajib memenuhi hak dan kewajiban, baik kewajiban karyawan maupun pasien. Yang kedua, rumah sakit syariah wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar panduan praktik klinik.
Yang ketiga, rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Dan banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada ketentuan terkait obat-obatan. Di rumah sakit syariah kita dianjurkan untuk menggunakan obat dari bahan-bahan yang halal. Kalaupun belum ada, minimal menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Kalau juga terpaksa, ada inform consent, pemberitahuan kepada pihak pasien. Terkait dana, rumah sakit syariah juga dianjurkan untuk menempatkan dananya di bank syariah dan mengelolanya dengan sesuai konsep syariah. Itulah beberapa ruang lingkup isi dari fatwa DSN MUI nomor 107 tahun 2016 tentang rumah sakit syariah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mungkin demikian sedikit gambaran tentang rumah sakit syariah, tentang fatwa Dewan Syariah Nasional terkait pelaksanaan rumah sakit syariah. Mudah-mudahan bagi para direktur yang belum rumah sakitnya menjadi rumah syariah, ayo segera ajukan sertifikat syariah. Insya Allah mudah. Sertifikat syariah itu insya Allah lebih mudah daripada sertifikasi KARS. Insya Allah Allah memberikan kemudahan. Dan insya Allah ketika rumah sakit kita menerapkan rumah sakit syariah, ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.